Matahari merah di atas Zululand, kisah Raja Zweden, singa dari Mluandui. Di tanah tinggi yang diliputi embun pagi dan diselimuti desir angin sabana, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah penguasa. Ia dinamai Zweden, putra dari Langa, pemimpin agung klan Mluandui. Tahun itu adalah awal dari abad ke-19, saat langit Afrika belum sepenuhnya tersentuh oleh bayang-bayang penjajah, tetapi panas oleh bara perebutan kekuasaan antar bangsa. Zweden tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh intrik. Sejak kecil, ia menyaksikan ayahnya bertarung mempertahankan kekuasaan dari klan-klan tetangga. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah hanya keberanian, tetapi juga kecerdikan dan keteguhan dalam memimpin. Pada usia 10, Zweden sudah mampu menunggang kuda kecil dan melempar tombak sejauh pria dewasa. Pada usia 15, ia telah memimpin kelompok kecil dalam perburuan. Dan tak lama kemudian, dalam pertempuran, ketika Langa wafat, Zweden mengambil alih kepemimpinan Mluandui. Usianya belum 20, namun matanya menyimpan keteguhan seorang raja. Ia meyakini bahwa Mluandui ditakdirkan menjadi penguasa seluruh Zululand. Ia memperkuat militernya, menyatukan klan-klan kecil di sekitarnya baik dengan diplomasi maupun kekerasan. Ia memperkenalkan taktik perang yang memanfaatkan formasi dan kecepatan pendahulu dari formasi tanduk banteng, yang kelak terkenal di tangan musuh terbesarnya. Raja Zweden adalah pemimpin yang cerdik namun kejam. Ia menghancurkan kaum Humalo yang dipimpin Mashobana, ayah dari Msilikasi yang kelak menjadi penguasa besar di mata Breland. Ia memaksa pengikutnya untuk tunduk tanpa syarat, dan mendirikan sistem mata-mata untuk memastikan loyalitas. Namun takdir mempertemukannya dengan pemuda dari klan kecil yang bernama Saka. Saka adalah anak buangan, tetapi memiliki visi, kekuatan, dan keberanian luar biasa. Ketika Saka merebut kekuasaan Zulu dari saudaranya dan mulai membangun kekuatan militer yang revolusioner, Zweden mulai merasa ancaman yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Puncak konfrontasi terjadi dalam perang Kokli Hill. Pasukan Zulu yang lebih kecil, dipimpin Saka, mengalahkan Mluandui yang lebih besar melalui strategi yang brilian. Zweden yang terbiasa menang dengan jumlah dan intimidasi, dikejutkan oleh kedisiplinan dan taktik baru musuhnya. Namun ia tidak menyerah. Tahun-tahun setelahnya adalah masa perang berlarut. Pasukan Mluandui terus melawan, memaksa Saka bertahan dalam gelombang demi gelombang serangan. Tapi Zweden tidak bisa membendung perubahan. Kekuatannya mulai menurun. Anak buahnya mulai ragu. Beberapa klan berpaling dan beberapa panglimanya membelot. Zweden akhirnya mengalami kekalahan besar ketika Saka menghancurkan pusat kekuatan.